dikenal adalah Imam An-Nabbaji, tapi kita tidak bahas dulu, dan Imam Abu Sa'id Al-Khazzaz. Imam Amr bin Uthman Al-Makki digelari dengan Syekhul Qaum. Apa maksud qaum? Ahli-ahli zikir itu punya syekh, bukan disebut Syekhul Qaum. Jadi gelar syekh itu bukan sembarangan. Siapa yang memberi gelar syekh itu gurunya. Jadi yang mengkiaikan seorang kiai itu yang mengustadkan orang itu bukan YouTube. Yang mengustadkan orang adalah gurunya sendiri. Apa buktinya? Misalnya antum punya guru, lalu gurunya menyuruh kita belajar ngajar. Udah, kamu sekarang ngajar di sini. Maka dia sudah dapat gelar ustaz. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka diizinkan untuk mengajar. Siapa contohnya? Sayyidina Ali wa Mu'adz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, 3 orang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar. Diizinkan mengajar. Bahkan dikirim Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal, bahkan bersama dengan orang kampungnya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. 3 orang ini menjadi delegasi Nabi di zamannya. Jadi sekaligus wakil Nabi dan sekaligus yang kedua pendakwah. Dan ternyata yang belum terungkap oleh banyak orang hari ini karena mereka jarang membaca hadis, ternyata Nabi bukan satu-satunya guru di Madinah. Jadi Nabi itu sang maha gurunya. Jadi ketika ada orang baru datang, Nabi katakan, kamu minat di masjid fulan, nanti dia akan ajarkan kamu cara sholat. Kamu ke rumah fulan, nanti kamu akan mendapatkan hafalan ayat surat ini, surat ini. Jadi Nabi bukan pemain tunggal. Makanya Madinah menjadi kota hebat. Itu sebabnya sebuah pesantren menjadi besar. Kenapa? Sang kiai tidak bermain sendiri. Masjid ini jika ingin besar pengaruhnya, jangan jadi panglima sendiri. Harus punya sahabat-sahabat yang mereka berbeda faham, berbeda tindakan, berbeda karakter. Karena itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara maka Allah, imam ini diperkirakan lahirnya di awal abad ketiga dan dia wafat di akhir abad ketiga. Yang pasti wafatnya tahun 201. Sekarang udah berapa? 1439. Udah lama ya. Ini yang disebut salaf. Jadi salaf itu beda dengan salafi. Apa beda salaf dengan salafi? Salaf itu zaman abad pertama, kedua, ketiga. Apakah ada hadis yang Nabi mengatakan kunu salafiyah? Ada kunu salafi? Gak ada. Yang ada apa? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Namun Nabi pernah memuji 3 abad di awal. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun, satu kurun itu 100 tahun adalah qarni, itu abad yang aku hidup. Lalu abad kedua, lalu abad ketiga. Sumalladzina yalunahum, sumalladzina yalunahum. Ini yang disebut dalam tradisi ahli sejarah as-salaf. Namun kemudian ulama kita beda pendapat. Apakah salaf itu sebuah manhaj atau hanya semua zaman yang berkah? Ulama Saudi beda dengan ulama Suriah dan Al-Azhar dan Yaman. Saudi paling beda. Dulu ayah dari guru kami Syekh Taufik Al-Buti punya ayah namanya Muhammad Sa'ir Al-Buti, ulama Suriah, pimpinan ulama Syam. Beliau nulis tentang as-salaf, itu adalah zaman mubarak, zaman yang diberkahi. Tapi kemudian dibantah oleh orang-orang Saudi, enggak, salaf itu sebuah manhaj. Ini jadi perdebatan. Di antara yang berdebat ini bisa dua-duanya benar, bisa salah satunya salah. Salah satunya benar. Pada Jumat tadi ini terjadi kisah menarik. Saya habis khutbah, tiba-tiba ada bapak-bapak umurnya jauh di bawah Pak Albani, kira-kira 10-20 tahun di bawah Pak Albani. Saya pertama melihat udah tahu ini orang ingkar sunnah, tapi Jumatan.
inkar sunnah tapi atarnya aneh. Khutbah itu saya cuma bacakan 1, 2, 3 hadis Sahih Muslim. Kitabul Iman, hadis pertama mengenai cerita Jibril datang kepada Nabi bertanya Islam, iman, ihsan, dan aplikasinya dalam dunia politik yang sangat mengejutkan malam tadi. Ya. Selesai dia bilang, saya mau ngomong dengan Anda. Oh di sini aja Pak, oh ditakut ada orang, takut dikalahin kayaknya. Terus mau Bapak di mana? Oh kita di depan. Sekalian saya pamit ke pengurus masjid itu di salah satu wilayah di wilayah kita juga ya. Sampai depan masjid dia minta kita duduk aja Ustaz. Nggak usah, saya buru-buru. Saya udah tahu dia mau lama-lama ini ya. Nah, kita nggak mau lama-lama karena ingkar sunnah, duduk bersama ahli bidah memang bermasalah. Minimal mengeraskan hati. Hak tidak. Jika kita sanggup pendebatnya meluruskan dia maka menjadi wajib. Lalu dia bilang dia nggak fokus dia nggak hormati saya sama sekali. Karena kita khatib kita imamnya. Saya tidak pengen dia hormati, saya cuma pengen dia hormat ke kopiah saya. Karena saya imamin barusan. Jangan pandang saya, pandang oh ini sudah imamin barusan. Enggak, dia ngomong Anda, kamu. Oke, baik ya. Anda itu selalu pakai hadis. Tahu gak Anda? Hadis itu buatan orang Syiah. Dari mana? Bapak tahu hadis Sahih Muslim. Enggak, itu Syiah semua. Pak, saya 14 tahun mengatakan Sahih Muslim bertobat. Gak ada Syiah di situ. Ganti ayat lagi. Kamu baca ayat. Wah, pakai baca ayat ya Pak. Bahwa petunjuk satu-satunya bukan sunnah, tapi Al-Quran. Qul innal huda hudallah, dibacain ayat. Wah, keren juga nih Bapak. Biasanya orang cuma hafal nomor surat, menomor ayat, gak hafal ayatnya. Ini hafal ayatnya. Wah, canggih juga nih artinya ya. Saya bilang, Pak, mana di situ yang menunjukkan Al-Quran? Ini debat dengan ingkar sunnah ya. Orang yang ingkar kepada sunnah. Dia bilang, ente dengar, Qul inna hudallah, innal huda hudallah. Katakanlah sesungguhnya hidayah yang hakiki adalah hidayah Allah. Saya tanya, ini kita main aja deh, mainin logika dia, mainin cara paham dia dalam Al-Quran. Al-Qurannya kita nggak mainin, pemahaman dia yang kita permainkan. Mana kalimat Quran di situ? Ngomong dia Pak, Qul innal huda hudallah. Ada nggak kalimat Quran di situ? Nggak ada ya. Terus Bapak tahu dari mana nih Al-Quran di situ? Katakanlah sesungguhnya hanyalah Al-Quran itu hidayah dari Allah. Mana kalimat Qurannya? Mana hanya? Baru tanya gitu kalau bahkan dia baca ayat lagi ya. Dia baca kesalahan itu yang ketiga. Jadi yang ke satu nggak beres, yang kedua nggak bisa jawab juga, yang ketiga dia mau setelah saya ada pertanyaan macam-macam. Ente cerita Muhammad pacaran di Quran akhir surat Yusuf disuruh menceritakan umat nabi-nabi terdahulu, dibacain ayat faksusil qasas, kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah 25 nabi. Dia bilang, jadi kita wajib menceritakan 25 nabi. Saya tanya lagi, Pak, ente bacain ayat lagi. Mana kalimat 25? 25 bahasa Arabnya khamsa wa ishrin. Khamsa wa ishrin, khamsa 5, ishrin 20. Mana kalimat 20 di situ? Bengong juga dia. Wah, ini bapaknya mulai panas nih, mulai gerah. Baca ayat lagi surah Al-Araf. Masya Allah, puas-puasnya orang. Baca surat ini, surat ini. Salah satu ayat yang dibacakan, lastum ala syai', kamu nggak masuk dianggap sesuatu sampai kamu menegakkan isi kitab. Ternyata dia potong. Itu Pak, depannya ada kulnya, dia nggak baca kulnya. Kul hai Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada ahli kitab. Oh itu kan sindiran. Oh, yang mengatakan sindiran itu siapa? Nah, kayak gitu. Jadi ada orang-orang ingkar sunnah, kita uji cara pemahaman dia dalam Al-Quran, jebol semua. Terakhir saya tanya gini, ente nggak percaya sunnah? Saya nggak percaya sunnah itu banyak bohongnya. Kalau gitu, ente tahu Quran ente ini sama Quran Nabi dari mana? Bingung juga deh. Ya, paham dong, ini teksnya. Saya tanya, apa jaminannya Quran kamu sama dengan Quran Nabi, pemahaman kamu sama dengan pemahaman Nabi? Dia angkat tangan, demi Allah saya benar. Emang begitu? Garansi dia benar. Saya tanya lagi,
Bapak itu baca ayat, belajarnya ke siapa? Oh enggak ada, saya belajar sendiri. Oh enggak mungkin. Anda pasti baca Quran, belajar ke seseorang. Dan ingat-ingat, oh bapak saya. Oh bapak saya. Bapak Anda itu juga guru kan? Oh iya, terus kalau begitu, ini yang disebut sanad. Riwayat hadis itu adalah riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi SAW. Quran itu pakai sanad, pakai riwayat. Makanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah asim. Itu mirip kayak bacaan. Misalnya hadis riwayat fulan. Nah, Quran kita itu qiraah asim. Ya, qiraah asim riwayat Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz. Kita sebutin itu udah kebelinger deh. Ya sudah, kita ketemu nanti dia berhisab. Apa hukumnya? Langsung dia salamin saya ya. Semoga Allah memberi hidayah orang itu. Kasihan. Setiap dari mendengarkan kajian orang, bagi dia orang tidak ada yang benar. Ini akibat orang belajar tidak pakai sunnah, menjadi ingkarus sunnah. Ya. Dan belajar sunnah itu tidak otomatis bibir saya kemudian ngomongin bid'ah dulu, enggak juga. Imam Bukhari, coba untuk melihat di Sahih Bukhari ngomong bid'ah ada enggak? Jangan sekali. Imam Muslim. Dan ini yang kemudian jadi PR kita. Selama ini kajian-kajian sunnah identik dengan pembinaan. Enggak. Kajian sunnah itu Nabi mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanya sebagai pendidik. Lastu bita'an wa bina'an. Bukan sebagai pelaknat, penghujat, penyala-nyala orang. Ini etika kenabian. Maka semoga guru-guru yang ada di sini, kenapa di sini pertemukan ya? Itu guru-guru yang mu'allim, yang tidak ta'an wala la'an, tidak suka menghujat, tidak suka mencaci maki. Karena ciri-ciri munafik fasik sibabul muslim, mencaci sesama muslim. Nauzubillah min dzalik.